Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mungkin mengira kisah Ya'juj dan Ma'juj hanya ada di dalam pengajian masjid-masjid kita. Tapi jika saya membuka arsip sejarah manusia, nama mereka muncul sebagai mimpi buruk global. Kitab-kitab terdahulu menyebutnya Gog and Magog. Namun Al-Quran dan hadis datang memberikan detail yang paling presisi dan mengerikan. Mereka bukan dongeng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah terbangun dengan wajah memerah dan bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena keburukan yang telah dekat. Hari itu, tembok pengurungan mereka telah terbuka sedikit. Pertanyaannya, di mana? Satelit modern tidak bisa melacaknya. Teknologi kita buta terhadapnya. Padahal di sana ada sebuah bom waktu demografi yang sedang berdetak. Bukan alien, bukan zombie, tapi miliaran manusia yang terkunci menunggu satu kalimat kunci untuk membanjiri dunia. Saya The Rider. Mari kita selidiki lokasi dan teknologi pengurungan mereka sebelum tembok itu runtuh. Sebelum kita bicara tentang tembok, kita harus tahu siapa yang dikurung di dalamnya. Banyak teori liar beredar, alien, zombie, atau monster hasil rekayasa genetik. Hapus semua imajinasi itu. Data langit menegaskan satu fakta biologis. Mereka adalah Bani Adam. Manusia sama seperti saya dan kalian. Dalam silsilah genetik, mereka berasal dari garis keturunan Yafits bin Nuh. Mereka adalah sepupu jauh kita yang terisolasi. Lalu apa arti nama mereka? Secara bahasa, Ya'juj berasal dari kata ujjah yang berarti api yang menyala-nyala, dan Ma'juj dari kata maj yang berarti goncangan air yang dahsyat. Nama ini menggambarkan karakter mereka, panas seperti api dan merusak seperti air bah. Apakah mereka kembar? Sebagian ulama menyebut mereka adalah dua pemimpin besar dari dua kabilah raksasa. Keunggulan mereka bukan pada teknologi, tapi pada biologi. Mereka memiliki gen genetik reproduksi yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mati, kecuali telah meninggalkan 1000 keturunan yang siap angkat senjata. Secara fisik, Rasulullah menggambarkan mereka bermuka lebar, bermata sipit, dengan wajah bulat dan tebal layaknya perisai yang dilapisi kulit. Kode genetik mereka hanya mengenal satu perintah, fasad, perusakan total. Dan yang paling mengerikan adalah takdir akhir mereka. Rasulullah bersabda, rasio penghuni neraka adalah 999 dari Ya'juj Ma'juj berbanding 1 dari manusia biasa. Mereka bukan sekadar musuh fisik, mereka adalah bahan bakar utama neraka yang sedang dipersiapkan. Untuk menghentikan wabah ini, Allah tidak mengirim malaikat. Dia mengirim seorang raja bernama Zulkarnain. Sosok penguasa yang diberi asbab atau jalan pengetahuan untuk menguasai timur dan barat. Dalam ekspedisi utaranya, dia sampai di sebuah celah sempit di antara dua gunung raksasa atau Bainas Saddain. Di sana, dia menemukan sebuah kaum yang hampir tidak bisa dimengerti bahasanya karena saking terisolasinya. Wajah mereka penuh teror. Mereka bukan takut pada penyakit atau hantu. Wabah yang mereka hadapi adalah serangan brutal dari tetangga mereka, Ya'juj dan Ma'juj, yang turun dari bukit untuk menjarah, membunuh, dan merusak ladang setiap musim panen. Kaum yang lemah ini memohon, Wahai Zulkarnain, bisakah kami memberimu upeti harta agar engkau membuatkan dinding pemisah antara kami dan mereka? Zulkarnain menolak uang mereka. Dia berkata, kekayaan yang Allah berikan padaku sudah cukup. Aku tidak butuh emasmu, tapi aku butuh ototmu. Bantulah aku dengan kekuatan fisik. Strategi Zulkarnain jenius. Dia tidak memburu Ya'juj Ma'juj satu persatu. Dia menunggu saat mereka kembali ke sarangnya di lembah, lalu menutup satu-satunya jalan keluar. Dia memerintahkan,
dibawa potongan-potongan besi. Balok besi raksasa ditumpuk hingga rata dengan puncak gunung, lalu dipanaskan hingga merah membara. Tapi besi saja masih berpori dan bisa dipanjat. Maka datanglah sentuhan akhirnya. Tuangkan tembaga cair di atasnya. Cairan tembaga panas mengisi celah-celah besi, menguncinya menjadi logam komposit yang licin, anti karat, dan mustahil ditembus. Mereka tidak dibunuh, mereka disil di dalam lembah itu sendiri. Tembok itu sudah berdiri, kokoh, tinggi, terbuat dari besi dan tembaga. Logikanya, struktur metalik sebesar itu seharusnya mudah ditemukan oleh teknologi kita hari ini. Satelit Google Earth bisa memotret plat nomor mobil dari luar angkasa. LiDAR bisa menembus hutan Amazon untuk menemukan kota kuno yang hilang. Tapi anehnya, koordinat tembok Zulkarnain tetap menjadi blind spot. Banyak teori bermunculan. Ada yang bilang itu tembok besar Cina, tapi datanya tidak cocok. Tembok Cina terbuat dari batu bata dan tanah, bukan besi tembaga. Ada yang bilang di celah Darial, pegunungan Kaukasus. Memang ada sisa gerbang besi di sana, tapi ukurannya tidak cukup masif untuk menahan miliaran manusia. Lalu, di mana? Jawabannya mungkin lebih metafisika daripada geografi. Sama seperti Pulau Dajjal yang tidak bisa dilacak, lokasi tembok Zulkarnain kemungkinan besar berada di bawah protokol Divine Cloaking. Allah menutup penglihatan manusia dan teknologi darinya. Ia ada di bumi ini, mungkin di balik gunung es kutub yang belum terjamah, atau di celah dimensi yang terlipat. Ia ada, tapi tidak terlihat. Sebuah paradoks lokasi yang dirancang untuk menjaga kestabilan dunia sampai jam asir itu habis. Mari kita lihat apa yang terjadi di balik tembok itu. Di dalam lembah yang gelap, miliaran manusia purba tidak tinggal diam. Sejak Zulkarnain mengunci pintu itu ribuan tahun lalu, mereka terus berusaha menjebolnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad menceritakan rutinitas harian mereka yang mengerikan. Setiap hari, mereka mencakar, menggali, dan memukul dinding komposit besi tembaga itu dengan alat seadanya dan tangan kosong. Mereka bekerja dengan keuletan biologis yang tidak wajar. Menjelang matahari terbenam, dinding itu menipis. Cahaya ufuk bahkan sudah mulai menembus masuk melalui celah kecil. Pemimpin mereka lalu berseru, "Hentikan, kita lanjutkan menggali besok pagi." Tapi mereka melupakan satu hal. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Keangkuhan mereka menjadi kutukan. Saat mereka kembali keesokan harinya, Allah telah mengembalikan ketebalan dinding itu seperti sedia kala. Usaha mereka riset ke titik nol. Siklus ini berulang selama berabad-abad. Sebuah algoritma ilahi yang mengunci fisik mereka dengan satu baris kode spiritual. Namun, jam pasir itu pasti habis. Di akhir zaman nanti, pemimpin mereka akhirnya akan mengucapkan kalimat kunci itu. Kita lanjutkan besok, insya Allah. Dan keesokan harinya, dinding itu tidak lagi menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah detik di mana bendungan pecah. Tembok Zulkarnain runtuh, dan apa yang disembunyikan di baliknya selama ribuan tahun akhirnya tumpah ke dunia. Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 96 mendeskripsikannya dengan sangat presisi. Wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Perhatikan kata yansilun, ini bukan sekadar berjalan atau berlari. Secara linguistik, kata ini menggambarkan gerakan fluida, seperti air bah yang menerjang turun dari gunung, menyapu apa saja di jalurnya. Jangan bayangkan perang konvensional. Mereka tidak menggunakan misil atau drone. Senjata terkuat mereka adalah rasio populasi, kuantitas ekstrim yang meniadakan kualitas pertahanan musuh. Tidak ada peluru yang cukup untuk menembak miliaran manusia buas yang tidak punya rasa takut. Apapun yang hijau akan habis, apapun yang beradab akan diratakan. Bahkan sumber daya alam terbesar pun tak berdaya.
Hadis sahih menyebutkan rombongan pertama mereka akan melewati Danau Tiberias dan meminum airnya. Saat rombongan terakhir tiba, danau yang tadinya menjadi sumber kehidupan itu telah mengering total, berubah menjadi lumpur. Ini adalah puncak dari kode genetik fasad, konsumsi massal yang melahirkan kepunahan instan. Ketika seluruh dunia ditelan oleh gelombang perusak ini, di mana umat manusia yang tersisa? Hadis riwayat Muslim mencatat sebuah instruksi darurat dari langit. Allah memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk menyingkir. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu memeranginya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Bukit Tursina. Bayangkan fakta ini. Bahkan seorang nabi besar yang memiliki mukjizat menyembuhkan orang sakit secara eksplisit diperintahkan untuk lari dan bersembunyi. Senjata manusia tidak ada artinya. Perlawanan adalah bunuh diri. Di puncak Bukit Tursina, Nabi Isa dan para pengikutnya terkepung rapat. Logistik terputus total. Mereka menderita kelaparan yang sangat hebat. Terjadi inflasi ekstrim, di mana kepala seekor sapi menjadi jauh lebih berharga daripada 100 keping dinar emas. Uang tidak lagi bisa dimakan. Sementara itu, di bawah gunung, lautan Ya'juj dan Ma'juj merayakan kemenangan semu. Dalam kesombongan puncaknya, mereka menembakkan panah-panah ke langit. Dan dengan tipu daya ilahi, panah itu jatuh kembali berlumuran darah. Mereka bersorak arogan. Kita telah menaklukkan penduduk bumi, dan kini kita menaklukkan penduduk langit. Manusia berada di titik nadir keputusasaan. Tidak ada jalan keluar secara fisik. Satu-satunya senjata mematikan yang tersisa hanyalah doa. Doa orang-orang tertindas di puncak Tursina akhirnya menembus langit ketujuh. Sang desainer semesta merespons, tapi dia tidak mengirimkan meteor raksasa atau gempa bumi untuk menghancurkan mereka. Allah menggunakan senjata biologis yang merendahkan kesombongan mereka hingga ke akar. Hadis riwayat Muslim menyebutnya an-naghaf, semacam ulat atau parasit mikroskopis yang biasanya menginfeksi hidung unta. Pasukan elit tak kasat mata ini diturunkan langsung ke leher miliaran Ya'juj dan Ma'juj, sebuah serangan presisi sistemik. Parasit ini memutus jaringan saraf tulang belakang mereka dalam sekejap. Pasukan buas yang kebal terhadap segala senjata konvensional itu tumbang serentak. Kematian massal terjadi hanya dalam satu malam, seolah-olah mereka adalah satu jiwa yang dicabut bersamaan. Keesokan paginya, ketika Nabi Isa dan kaum mukminin turun dari gunung, bumi telah berubah menjadi kuburan raksasa yang hening. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak tertutup oleh bangkai mereka. Sebuah akhir yang sangat ironis. Mereka yang merasa bisa menaklukkan langit, binasa seketika oleh tentara Allah yang paling hina. Setelah kematian massal itu, Allah mengirimkan burung-burung raksasa dan hujan lebat untuk mencuci bumi hingga bersih seperti cermin. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berakhir di sana. Tapi ingat, itu adalah nubuat masa depan. Bagi kita yang hidup hari ini, ancaman itu masih terkunci. Tembok Zulkarnain masih berdiri di suatu tempat, dihalangi oleh tabir ilahi. Namun, jam pasir terus berjalan. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah memberikan peringatan keras. Beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya, mengisyaratkan bahwa dinding itu telah berlubang sebesar itu. Jika di abad ke-7 saja tembok komposit itu sudah mulai retak, bayangkan seberapa tipis pembatas antara kita dan mereka hari ini. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita pengantar tidur atau mitos kuno. Mereka adalah bom waktu demografi. Pengingat bahwa peradaban modern kita yang sombong ini sangatlah rapuh. Persiapkan iman kalian, karena ketika kalimat insya Allah itu akhirnya terucap di dalam kegelapan sana, dunia seperti yang kita kenal akan berakhir. Saya The Rider, sampai jumpa di investigasi waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.